Oke, tadi saya sudah jelasin tentang kekristenan ya. Jadi pertama, kekristenan itu adalah pribadi Kristus itu sendiri yang menjadi sarana ya, sarana kita diselamatkan. Artinya di dalam Kristus itu dia menyerap kodrat manusia dan mengilahikannya. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan ajaran agama, bukan ajaran filsafat saja atau sistem keagamaan, tapi adalah pribadi Kristus yang telah menyucikan kodrat manusia dan mengilahikannya. Ya, sehingga di dalam Kristus ya kodrat manusia itu sudah suci, sekarang diberikan kepada kita, lalu kita pakai supaya kita menjadi suci, supaya menjadi ilahi. Nah, itulah tujuan kita masuk di dalam kekristenan. Ketika kita di luar kekristenan, kita belum disucikan. Nah, ketika kita masuk dalam kekristenan, kita mulai bersama dengan Kristus disucikan. Ya, Kristus sekarang yang sudah menyucikan kodrat manusia ada di sebelah kanan Bapa. So, kehidupan kita, Kristus adalah kehidupan kita dan kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Nah, maksudnya anggota dari tubuh Kristus adalah tubuhmu sekarang, jiwamu sekarang itu adalah tubuhnya Yesus, tubuhnya Kristus. Berarti apa? Tadi saya katakan detak jantung kita, mulut kita, mata kita, langkah hidup kita itu dikontrol oleh Kristus. Ya. Yang kedua adalah kekristenan itu berarti kita sedang menapaki jalan yang namanya penyucian atau keilahian. Deifikasi, pengilahian, itulah yang membuat kita artinya kembali menjadi kodrat yang sesuai Allah ciptakan, yaitu menjadi apa? Seperti Allah. Identical with likeness. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti gini, gambar dan rupa Allah itu kayak modelnya adalah cetakan. Masih ingat nggak waktu kita mau bikin baju, ya mau bikin baju kan si penjahit itu ngapain? Dia bikin polanya dulu, ya kan? Dia ukur badan kita, lalu dia bikin polanya sesuai ukurannya. Nah, dari polanya itu baru nanti dibuatlah baju. Ya kan, ada kain. Kain itu berarti kodratnya. Paham ya? Kain itu apa? Kodratnya. Lalu kain itu dipotong, diukur berdasarkan polanya. Ya kan? Benar nggak? Nah, polanya itulah yang disebut dengan gambar dan rupa Allah ini. Kainnya itu kodrat manusianya. Lalu diciplak di gambar di pola tadi, digunting, nah, baru dijahit. Ya kan? Nah, sama Allah menciptakan manusia itu juga begitu. Ada kainnya, kain kita apa? Tanah, dari tanah. Allah menciptakan kita itu dari tanah. Lalu Allah itu buat jahit, potong sesuai dengan polanya, cetakannya. Apa itu? Gambar dan rupa Allah. Ya kan? Nah, baru dijahit. Dijahit, jadilah baju. Nah, jadilah tubuh kita. Oke? Tapi baju kan benda mati. Nah, tubuh kita ini benda yang hidup. Kenapa? Karena ada roh yang dihembuskan oleh Allah. Maka kalau jadi tubuh tapi nggak ada roh, ya tubuh itu kayak robot aja mati gitu. Kayak benda mati aja. Tapi ada roh ini, ada jiwa yang dihembuskan. Nah, maka tubuh itu jadi hidup, bergerak, bertumbuh. Ya kan? Gitu. Nah, jadi manusia yang hidup itu punya dua unsur, yaitu apa? Unsur tubuh dan unsur roh atau jiwa. Nah, tubuh dan roh itu adalah kayak tadi baju tadi.
yang sudah dijahit sesuai pola tadi kan. Jadi kalau polanya adalah baju kemeja ya jadinya baju kemeja gitu. Kalau polanya rok ya jadinya rok gitu. Nah, pola kita itu apa? Gambar dan rupa Allah. Dalam pengertian gambar dan rupa Allah inilah adalah Kristus itu sendiri. Ya, coba kita baca Kolose 1. Oke. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, itu. Kolose 1 ayat 15 itu dikatakan dialah gambar Allah. Siapa? Kristus. Ya. Kemudian Filipi 2 kita baca Filipi 2 ayat yang ke-5 ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Filipi 2 ayat 6 dikatakan Kristuslah itu adalah rupa Allah. Ya. Nah, kemudian dalam Ibrani 1 ya. Dalam Ibrani 1 di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Nah, ya. Jadi kamu lihat ya, misalnya dalam kitab Ibrani, dalam kitab Efesus, Kolose dan Filipi dikatakan gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus. Jadi manusia dibuat berdasarkan apa? Pola Kristus. Cetakannya siapa? Kristus. Ya, polanya adalah Kristus. Nah, sehingga kalau kita dicipta menurut gambaran rupa Allah ini, maka manusia itu harus jadi seperti itu. Sama kamu buat baju, polanya begini, ukurannya begini, jadinya harus sama kan? Nah, gitu. Tadi ternyata ya waktu kamu bikin ada yang salah ini. Ada yang kesempitan dan sebagainya. Itu karena kesalahan, karena dosa. Ya, sama seperti kita. Allah menciptakan kita harusnya jadi seperti itu. Jadi seperti Kristus. Tetapi ternyata bukan jadi seperti Kristus. Kita malah terpisah dari Kristus. Nah, akhirnya Kristus datang untuk mengembalikan itu. Mengembalikan supaya setiap orang itu menjadi seperti Kristus atau menjadi seperti rupa Allah. Ya. Nah, untuk mencapai keserupaan dengan Allah ini, ya, untuk mencapai visi Allah ini, maka kita harus menjalani yang namanya penyembuhan, purification and healing. Kenapa? Karena tadi bahan kita tadi, kain kita ada kain yang tercemar. Nah, harus ganti kain yang baru nih. Oke? Terus ada dosa. Ya kan? Lalu ada kematian. Nah, itu yang kita harus hadapi. Jadi Kristus sudah datang nih, memberikan kita kain yang baru. Tergantung kita mau pakai nggak. Kristus sudah datang mengalahkan dosa nih. Nah, kalau kita mau mengalahkan dosa, kita bisa nggak? Bisa, karena kita dicetak menurut Dia kok. Kristus datang sudah mengalahkan kematian. Bisa nggak kita mengalahkan kematian? Bisa. Gitu. Jadi kita bisa, mungkin kalau di dalam Kristus. Ya, oleh sebab itu, kalau Kristus sudah datang memberikan baju yang baru, ya kita pakai. Kalau Kristus datang sudah bisa mengalahkan dosa, ya bersama dengan Dia kita bisa. Kalau Dia mengalahkan kematian, dengan Dia bangkit, nanti kita juga akan dibangkitkan gitu, mengalahkan kematian. Oke, nah itu. Oleh sebab itu kita ya, waktu Kristus sudah menyediakan itu semua, sekarang tinggal pilihan kita. Apakah Allah memaksa kita? Hah? Allah tidak pernah memaksa karena kita punya namanya kehendak bebas. Tapi Allah mengajak kita berpartisipasi. Ya, berpartisipasi.
Ya, jadi dalam kekristenan itu adalah kita berpartisipasi di dalam Kristus, di dalam kehidupan yang penuh dengan penyembuhan, atau purification. Ya, jadi kalau kekristenan tanpa purification itu tidak mungkin. Harus ada sesuatu yang disembuhkan, ya, seperti tadi bahan cemar kita, dosa kita, ya, itu harus disembuhkan. Oke, coba kita baca Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Ada yang bawa? Ada yang baca Alkitab? Coba baca. Yakobus 1 ayat 26. Terus ayat 27. Kepada yang murni yang tidak Allah, Bapa kita, ialah melindungi yatim piatu dan janda-janda dalam kehidupan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermakan oleh dunia. Nah, ini artinya apa? Ayat 26, coba baca teliti lagi. Coba baca. Kalau kamu menganggap dirimu beribadah atau beragama gitu ya, tapi kamu tidak mengekang lidahnya, maka kamu menipu dirimu sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya atau agamamu. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa agama, ibadah, ya, itu bukan hanya dari apa? Hanya tingkah laku saja. Tapi apa? Bisa mengekang lidah, ya. Kemudian apa? Ayat 27, tidak bercacat, murni. Tuh, murni itu maksudnya suci. Tadi, purification tadi. Jadi agama nggak hanya tampilan luar. Tadi saya bilang, kamu Kristen, berarti bajumu Kristen gitu. Tampilan luar. Tapi di dalamnya masih belum ini. Nah, berarti ini bicara soal apa? Murni, kesucian. Bicara soal apa tadi? Tidak bercacat. Oke? Nah, oleh sebab itu agama tidak hanya masalah kekristenan itu bukan hanya masalah agama saja. Oh, saya agama Kristen, ya. Tapi ini juga masalah bagaimana kita memurnikan hati yang ada di dalam. Oke? Ya, agama ya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau menjaga atau memurnikan sehingga tidak bercacat di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Nah, lalu Yakobus katakan di situ, yaitu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya apa? Ini menjadi apa? Kita memurnikan diri kita supaya tidak tercemar oleh dunia. Ya, tetapi juga Yakobus mengatakan mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, ini artinya apa? Tingkah laku agama itu harus terwujud dari dalam memurnikan hati, tercermin di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi baik dari dalam maupun dari luar itu sama-sama tidak bercacat atau murni di hadapan Allah. Oke, jadi kekristenan bukan sekedar filsafat atau agama saja, tetapi adalah kesembuhan. Kesembuhan dari hawa nafsu, dari dosa. Sehingga kita bisa berkomuni atau menyatu dengan Allah. Tadi saya sudah kasih contoh dalam perumpamaan orang Samaria itu kan, dalam Lukas 10 itu. Oke, Kristus datang memberikan kita anggur dan minyak. Ya, untuk menyembuhkan kita. Coba kita lihat Lukas 10. Jadi kalau kekristenan itu apa? Nah, itu ada di dalam Lukas 10 ayat 33 ya dan seterusnya.
Atau mulai dari ayat 25 lah sampai 37. Atau kita baca dari ayat 33 saja. Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Oke, di situ jelas ya, ayat 33 sampai 36, ayat 35, bahwa orang Samaria itu ngapain? Berbelas kasihan. Dia membalut luka-lukanya, dia memberikan minyak dan anggur, lalu dia menaikkan di atas keledainya, lalu dia bawa ke tempat penginapan. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Kristus membalut, menyembuhkan luka orang itu dan membawanya ke tempat penginapan. Nah, penginapan itu menjadi seperti rumah sakit. Nah, di sini adalah gambaran gereja. Ya, maka gereja itu adalah rumah sakit bagi orang-orang yang masih sedang menyucikan diri. Ya, tadi dalam Yakobus jelas kita beragama, kita beribadah. Tapi belum tentu kita murni dan suci di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus terus melakukan yang namanya penyucian. Nah, di sini siapa yang bisa menolong kita? Yaitu ada orang Samaria tadi. Ya, apakah orang yang dirampok itu bisa menolong dirinya sendiri? Nggak bisa. Orang Lewi lewat, orang imam juga lewat, nggak mau nolong. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hukum Taurat, hukum para nabi itu ternyata berlalu begitu saja. Manusia tidak bisa menaatinya. Jadi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya, buktinya di sini gambaran imam dan orang Lewi meninggalkan orang yang terluka itu. Tetapi justru orang Samaria ini yang datang menolong. Nah, ini artinya apa? Orang Samaria itu adalah gambaran Kristus sebagai sang tabib, sang dokter, ya, yang menyembuhkan penyakit manusia. Nah, gereja itulah rumah sakitnya. Jadi kalau dalam rumah sakit, gerejanya, dokternya siapa? Kristus. Ya, dokternya Kristus. Dan sekarang dia percayakan pasien-pasien itu kepada siapa? Pada gereja, para rasul, ya. Lalu para penjaga penginapan itu siapa? Murid-murid dari Kristus. Nah, seperti kalian ini yang sedang belajar, ini nanti akan menjadi apa? Menjadi penjaga penginapan, karena kalian nanti yang akan melayani di gereja. Gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, dalam perumpamaan ini tadi ya, Lukas 10 tadi, Kristus, John Chrysostom itu mengajarkan bahwa ini adalah kebenaran yang kita mesti perhatikan, bahwa manusia kita ini ya telah jatuh ke dalam dosa. Ini buktinya kalau kita coba baca Lukas 10 ayat yang ke 30. Oke, stop dulu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti Yerusalem itu tempat yang tinggi atau rendah? Tinggi. Yeriko tempat yang rendah. Nah, manusia itu turun. Artinya apa? Dia dari tempat yang tinggi, dari surga, di Firdaus, sekarang turun ke tempat yang rendah, di Yeriko. Nah, manusia artinya apa? Sudah terusir dari Firdaus. Manusia jatuh ke dalam keadaan yang rendah. Nah, inilah dalam keadaan wilayahnya iblis. Ya. Masuk ke dalam the state of the evil deception, masuk ke dalam
ranah kuasanya si iblis. Coba baca lagi. Ia jatuh. Nah, di situ dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Penjahat maksudnya. Pencuri, perampok. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi juga terus. Nah, itulah gambaran kita manusia. Kita ada di dalam kuasa si iblis, ya, dan kita dipukul habis dan ditinggalkan begitu saja. Oke. Nah, sehingga setiap dosa itu membawa luka. Kita pasti pernah melakukan dosa dan itu membawa luka. Ya. Nah, kemudian orang Samaria itu adalah Kristus itu sendiri. Yang datang dari surga ke bumi untuk menyembuhkan orang yang terluka itu. Dia memakai anggur dan minyak untuk luka itu. Nah, ini artinya apa? Anggur dan minyak itu adalah gambaran dari apa? By mixing the Holy Spirit with his blood, he brought life to man. Jadi antara Roh Kudus yang mengandung tadi di dalam rahim Maria dengan darahnya, itulah yang membawa kehidupan. Ya, jadi minyak itu adalah gambaran dari ajaran Tuhan yang comforting, yang menguatkan. Tapi anggur itu juga adalah ajaran yang keras kepada kita. Anggur itu keras. Kalau kamu minum kebanyakan, kamu mabuk. Minyak itu gambaran ajaran yang lembut, selembut minyak. Jadi yang menyelamatkan kita itu anggur dan minyak yang menyembuhkan luka kita. Nah, itu adalah tubuh dan darah Kristus, ya, itu adalah hidup Kristus dan juga adalah ajaran dari Kristus. Oke? Nah, kemudian dikatakan setelah dia balut luka-luka itu, dia bawa ke atas keledai tunggangannya. Nah, artinya apa? Keledai itu adalah gambaran inkarnasinya, dia mengambil daging. Ya, dia mengambil daging supaya daging itu bisa disucikan. Karena apa yang diambil itu yang disembuhkan. Kristus mengambil daging, itulah yang disembuhkan. Daging itu disembuhkan. Ya, taking flesh upon his own divine shoulder. Artinya dia turun jadi manusia, dia memikul, mengambil manusia itu sendiri, dia taruh di dalam penginapan. Nah, penginapan itulah gambaran gereja yang universal. Penjaga penginapannya itu adalah para rasul dan murid-muridnya. Yang sekarang itulah yang kita sebut sebagai gereja dan para hamba Tuhan. Ya, baik itu imamnya, guru-gurunya, pelayan-pelayannya, itu adalah penjaga penginapan. Nah, kalian-kalian ini calon-calon penjaga penginapan ini. Nah, kalau kalian adalah penjaga penginapannya, kalian harus disembuhkan dulu. Ya, gitu. Kalau kalian juga sakit, ya gimana kalian bisa merawat yang sakit? Kalau sama-sama sakit. Ya kan? Oke. Jadi kita perhatikan di sini, ini adalah satu gambaran kekristenan ya, dalam Lukas 10 itu. Jadi kita lihat di sini, gambaran kita atau dalam perumpamaan ini sudah jelas bahwa gereja adalah hospital, rumah sakit untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ya, sementara para imam, para rasul, ya itu adalah para spiritual physician, ya penyembuh secara spiritual dari umat Allah. Nah, kebenaran itu juga nampak ya di dalam perjanjian baru yang lain. Misalnya Matius 9 ayat 12. Coba kita buka. Matius 9 ayat 12. Bacakan. Iya. Bukan orang sehat, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Oke? Nah, Kristus adalah
sang tabib dari tubuh dan jiwa manusia. Ya, coba kita baca Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Coba bacakan. Nah, lihat di situ. Kristus datang ya, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang yang sakit dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Lalu ayat 24, lalu tersebarlah berita tentang dia, ya kan? Di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk kepadanya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lihat tuh, orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi banyak orang disembuhkan oleh Kristus. Kenapa? Karena Kristus satu sisi dia penyembuh jiwa manusia, tapi dia juga penyembuh tubuh manusia. Ya, Kristus adalah sang tabib itu, ya. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 12. 1 Korintus 8 ayat 12. Iya, kalau kamu melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, itu artinya apa? Kalau kita melukai kan membuat orang itu jadi sakit, benar nggak? Nah, kalau orang itu jadi sakit, berarti kita sebetulnya sedang melukai siapa? Kristus. Padahal Kristus sudah menyembuhkan mereka, lalu kita buat lagi jadi luka. Sama seperti gini, kamu sudah dikasih baju yang baru nih. Kamu robek, kamu kotorin, gitu kan? Sama artinya kamu melukai siapa? Yang memberi. Benar nggak? Gitu. Ya kan? Nah, sama. Kalau kita melukai sesama kita di sini dikatakan pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus, gitu, ya. Karena Kristus sudah menyembuhkan mereka, gitu ya. Nah, kemudian Wahyu 22 ayat 1. Coba baca. Iya. Wahyu 22 ayat 1, ayat 2 lanjut. Kita lihat dalam itu ada pohon yang menunjukkan yang berbuah 2 bulan sekali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai. Nah, daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sehingga kekristenan itu apa? Kekristenan itu adalah pekerjaan gereja, pekerjaan Kristus untuk menyembuhkan. Jadi kekristenan bisa dikatakan apa? Kekristenan adalah penyembuhan terhadap bangsa-bangsa. Ya, sehingga pekerjaan Allah itu adalah terapeutik, menyembuhkan. Ia mencari menyembuhkan bangsa-bangsa, terutama jiwa mereka yang sedang menderita. Ya, nah ini adalah ajaran dari gereja yang kita harus ingat betul bahwa kenapa ada gereja di dunia ini? Karena memang dia datang untuk jadi seperti rumah sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang terluka. Nah, kita juga harus punya hati seperti itu, hati seperti Yesus yang gambarnya seperti tadi orang Samaria tadi. Ya, nah sekarang tinggal kita bagaimana memperlengkapi diri kita dengan minyak dan anggur tadi. Kita diberikan kuasa oleh Allah untuk
bisa menjadi wakilnya Kristus untuk menolong mereka yang terluka. Nah, itulah gunanya kita belajar hari ini tentang buku ini adalah bagaimana kamu nanti diperlengkapi untuk mengajar, memberikan minyak dan anggur itu kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa kok kita baca buku ini mengenal Kristus, lahir baru dan sebagainya? Karena itulah yang diajarkan oleh Kristus dan kita perlu tahu. Ya, kita harus mengenal Dia. Sama seperti tadi contohnya gini. Kamu mau jadi dokter nih. Berarti kamu harus belajarnya sama siapa? Dokter juga, bukan sama tukang bengkel kan? Atau petani kan? Gitu. Nah, kalau kamu mau jadi seperti Kristus, berarti kamu belajarnya sama siapa? Kristus. Kalau kamu mau menjadi seorang dokter, kamu belajarnya sama siapa? Dokter. Kalau kamu mau jadi seorang pebisnis, kamu belajarnya sama siapa? Pebisnis. Jangan sama guru. Iya kan? Kalau kamu mau jadi guru, kamu belajar sama guru. Sama. Kalau kita semua tujuan hidup kita menjadi seperti Kristus, belajarlah sama Dia. Jadi dokter, kita belajar sama sang dokter itu siapa? Kristus. Oke. Nah, Kristus itu waktu belajar sama Kristus itu emang Kristus itu pakai apa? Kalau kamu belajar sama dokter, pasti dokter itu punya alat, ya kan? Dia pasti punya banyak buku, dia banyak pengalaman, dia sudah sekolah di mana, kan gitu. Ya kan? Dia punya materi-materi, begitu kan? Nah, sama seperti kalau kita belajar sama Kristus, Kristus akan ngajarin kita segala hal. Ya, kepada kita. Dengan apa? Dengan pertolongan dari apa yang dia punya. Apa yang Kristus punya? Kalau kamu belajar sama petani, kamu akan diajarin apa? Cara bertanam. Pasti dia akan punya banyak teori, ya kan? Tentang pupuk, tentang bagaimana mengelola lahan, bagaimana mengenal benih, ya kan? Bagaimana mencangkul, membajak, itu semua ada bukunya, ada teorinya, dan sebagainya. Nah, sama, waktu kita belajar kekristenan, kita akan belajar banyak hal. Oke? Nah, apa yang diwariskan oleh Kristus kepada para rasul dan juga kepada para bapak gereja, itulah yang kita lihat, yang kita pegang ini sekarang, kitab suci. Oke? Lalu kitab suci ini kan juga dibaca, diteliti, ya kan? Ditulis, ditafsirkan oleh para bapak gereja. Nah, ini yang disebut misalnya salah satunya adalah Filokalia ini. Oke? Jadi kalau kamu belajar tentang kedokteran, kamu akan banyak baca buku. Ya kan? Akan banyak materi yang kamu harus kuasai. Sama. Kamu sekarang akan belajar banyak materi yang harus kamu kuasai. Ya, salah satunya buku ini misalnya. Nah, buku apa ini? Filokalia misalnya. Ini yang sangat memberi sumbangsi. Ya. Nah, nanti di semester 3 kalian akan belajar buku Filokalia. Karena ingat, kalian mau jadi seorang tabib atau dokter. Gitu, dokter jiwa. Ya, gitu. Oke. Pak Emmanuel, Pak Nova. Apa? Nova mau jadi seperti Kristus, berarti belajar kepada Dia. Puji Tuhan, Pak. Berarti mau, ya. Pak Emmanuel mau? Mau. Mau, ya. Semua mau nggak jadi seperti Kristus? Amin. Kalau mau jadi seperti Kristus, berarti belajarnya sama siapa? Sama Kristus. Sama. Bukan sama saya ya. Nah, saya juga belajarnya sama Kristus. Lalu kalau saya belajar sama Kristus, Kristusnya kan di mana nih sekarang? Nah, Kristus itu meninggalkan Alkitabnya, ya, meninggalkan murid-muridnya yang kemudian ditulis. Nah, kita bisa pelajari semua. Nah, salah satu buku ini, ya, ya kitab suci jelas, tapi juga apa? Buku-buku, ya. Jadi kalau kamu mau jadi penyembuh jiwa, ya kamu harus kenalin dulu jiwa itu apa. Sama kamu mau jadi ahli atau menyembuhkan spesialis mata. Jadi kamu harus belajar tentang mata itu apa. Ya kan?
Nah, kamu jadi ahli jantung, menyembuhkan jantung. Ya, kamu harus belajar tentang jantung itu apa dan seluruh organ tubuh juga kan gitu. Karena jantung berkaitan dengan semua. Nah, sama. Kita mau belajar tentang menyembuhkan jiwa. Nah, berarti kita harus belajar tentang apa itu jiwa, apa itu tubuh, apa itu kehidupan kita, siapa yang sudah menyembuhkan kita. Oh, ternyata Kristus. Nah, berarti belajar tentang Kristus. Belajar tentang Kristus itu di mana? Nah, ada di dalam banyak buku-buku. Itulah sebabnya kalian harus baca buku. Karena kalau enggak, kita enggak punya pengetahuan ya. Jadi konkretnya adalah ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, tapi kita tidak menjalani namanya penyembuhan di dalam Kristus, itu bukan iman sama sekali. Jadi kata Rasul Yakobus, ya kan? Kamu beribadah, tetapi kamu tercemar gitu ya, tidak ada menjaga kemurnian, kamu sama sekali bukan beribadah. Ya. Faith in one's doctor, kita percaya kepada seorang dokter, ya, tapi kita tidak mau makan obatnya, itu sama aja apa? Nah, kamu lihat dokter nih, periksa dokter, lalu dokter tulis resep, makan nih obat, tapi kamu nggak pernah makan tuh obat, sama nggak? Sembuh nggak? Enggak. Sama seperti gini, aku percaya Kristus nih, tapi waktu Kristus datang mau menyembuhkan kamu, dia dokter kan, dia tulis resep, ini loh, kamu harus makan nih obat, tapi kamu buang resepnya, kamu nggak pernah minum obatnya. Terjadi nggak yang namanya kesembuhan? Nggak ada. Nah, jangan dia katakan di sini, ya. Jadi kita percaya kepada Kristus, ya kita juga harus percaya apa yang dia ajarkan, apa yang dia tawarkan, obatnya apa ya kita harus minum gitu. Oke, so kekristenan ini adalah soal bagaimana kita mengobati diri kita, ya, terus belajar kepada Kristus dan terus menjalani satu kehidupan yang disembuhkan oleh Dia. Oke, nah kalau kita baca buku-buku di dalam kekristenan, banyak sekali buku-buku yang mengajarkan kita untuk therapeutic treatment. Jadi kamu belajar ini, buku ini. Ingat lagi tujuannya adalah untuk mengobati kita. Bukan untuk buat kita jadi pintar saja. Kamu misalnya jadi dokter nih, kamu bisa hafal itu semua teori-teori kedokteran. Oke? Ya. Tapi kamu sendiri nggak menjaga kesehatan. Apakah kamu belajar tentang stroke? Pasti kamu nggak akan kena stroke. Enggak. Ya. Kamu belajar tentang diabetes, pasti kamu tubuhmu tidak akan terkena diabetes. Enggak, kalau kamu hidupnya sembarangan, makan sembarangan, ya kamu bisa kena penyakit. Walaupun kamu tahu ilmu penyakit. Sama. Walaupun kita tahu tentang Kristus, ya, tapi kita tidak menyembuhkan diri kita, ya kita juga akan kena penyakit. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita tahu, itulah yang harus kita jalani. Ya. Sama kayak tadi kamu ke dokter, kamu juga harus ambil resepnya dan minum obatnya. Nah, dalam buku ini, maka nanti kita akan pelajari bahwa teologi yang kita pelajari, ini adalah teologi yang bersifat terapeutik, menyembuhkan. Apa? Penyembuhan. Terapeutik. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjut. Theology is a therapeutic science. Jadi kalau mau baca buku ini kayak kamu tahu, tapi kamu juga harus minum. Ya, kamu baca buku ini, ibaratnya kamu tahu ini resepnya, tapi kamu harus minum obatnya. Jangan cuma lihat resep, ya sudah, kamu nggak pernah minum obatnya. Cuma kan kebanyakan orang seperti itu ya, tahu tapi tidak pernah minum obatnya, ya, tidak pernah makan obatnya, percuma. Nah, jadi kita di sini akan belajar teologi itu bukan sekedar tahu saja, tapi ini adalah
science yang bersifat terapeutik. Makanya kenapa kalian di sini disuruh belajar teologi dulu? Karena teologi itu bukan sekedar ilmu biasa, tapi ini adalah apa? Ilmu yang memberikan kita kesembuhan atau therapeutic treatment. Ya. Nah, jadi sebelum kalian jadi dokter-dokter nih, kalian juga harus sembuh dulu. Ya. Gitu. Kalau kalian jadi dokter yang berpenyakitan nanti salah diagnosis bahaya kan? Ya kan? Oke, karena kamu juga sakit. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, nanti kita akan belajar step by step ya. Ini nanti saya kasih bukunya, kalian bisa baca-baca. Materi kita ada di sini ya. Nanti poin yang kedua adalah teologi sebagai therapeutic science. Oke, ini masih intro ya. Nanti baru kita akan pelajari tentang banyak lagi yang mau kita pelajari di sini. Kan kalau kita belajar kayak ilmu kedokteran, nah berarti kamu belajar apa? Kalau kamu belajar kedokteran, kamu akan belajar tubuhmu ini seperti apa kan? Nah, kalau kita belajar sebagai dokter jiwa, ya kita harus belajar apa? Tentang kejiwaan kita apa. Nah, maka nanti kamu akan belajar tentang soul, jiwa, ada istilah nous. Nanti kalian pelajari apa itu nous. Kalau sudah baca buku ini harusnya tahu ya. Ya. Kemudian hati. Nah, kalau sudah baca buku ini juga harusnya tahu. Ya. Kemudian apa itu mind, pikiran. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar apa itu nafsu, passion. Nah, kalau sudah baca buku ini pasti tahu tentang passion, hawa nafsu. Karena ini patologi penyakit kita. Kemudian bagaimana menyembuhkan nafsu. Kemudian hesychasm atau stillness. Nah, kalau kalian baca buku ini pasti tahu istilahnya. Hesychia itu apa? Keheningan, ya. Patience, hawa nafsu. Lalu nanti ada logismoi. Nah, kalau baca buku ini pasti tahu nih. Iya. Nah, makanya Nova dan teman-teman ini bacaan tolong diselesaikan ya. Baca aja pelan-pelan. Apalagi Nova selama bergabung ya, baru bergabung bisa pelajari pelan-pelan karena materi kita akan habiskan nanti sampai bulan Mei. Tenang aja, masih lama. Ya, kita akan pelajari sampai nanti bulan Mei, tapi waktu yang ada ini tolong ini dipelajari buku ini. Jadi 2 buku ini ya. Ini sebagai pengantarnya formasi rohani ini. Nova sudah download bukunya ini di Google Classroom. Halo Nova, sudah download bukunya ini? Belum, Pak. Oke, ini ada di sini Nova, di Google Classroom atau nanti saya WA kamu ya. Ini di materinya. Iya, Nah, Pak. tugas kamu baca aja. Ya, tugas kamu baca, nanti saya ajarin cara mengutipnya. Yang penting kamu baca dulu, ya. Ini saya gabungkan aja spiritual formation 1. Nanti dan 2 tuh pakai buku ini. Yang satu kan tadi ini ya, spiritual formation ini. Oke. Nah, sekarang saya sudah ngajari materi yang kedua ini. Nah, hari ini tadi kita belajar apa? Kekristenan. Oke. Biasanya kalau saya ngajar, saya kasih istilahnya kuliah atau ceramah. Habis itu kalian harus bisa men-summary. Summary itu berarti bikin poin-poin. Misalnya gini ya, tadi ini apa itu kekristenan? Nah ini kan tadi kan saya sudah ambil dari materi ini ya. Apa poin-poinnya? Coba di summary. Satu, kekristenan itu apa?
Hah? Menyatu dengan Kristus. Oke, yang kedua. Iya, jadi kekristenan itu apa? Manusia memulihkan kodratnya menjadi kodrat seperti Kristus atau kodrat manusia yang baru. Nah, tapi dalam proses ya ternyata apa? Ada dosa, ada kematian yang menghalangi. Tugas Kristus sudah selesai. Dia udah kasih kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian. Nah, sekarang tugas kita ini untuk mengalahkan dosa dan kematian. Lewat apa? Nempel kepada dia, lewat dia. Bersama dengan dia. Kita nggak bisa sendiri. Oke? Kalau kamu sendiri, kamu akan kalah. Tapi bersama dengan Kristus. Ya. Nah, terus apa lagi? Dari Nova ada? Kekristenan itu sebuah jalan keluar dari Allah untuk membebaskan manusia daripada dosa. Betul. Kekristenan itu adalah pribadi Yesus. Kristen itu adalah pribadi Yesus sendiri yang membawa manusia kembali kepada kodratnya yang sempurna, itu seperti gambar dan rupa Allah, ya kan? Mengalahkan dosa dan kematian. Oke, good. Pak Immanuel. Coba buka fotonya dong, videonya. Biar teman-teman sini bisa lihat. Tuh. Ya, selamat Oh, sore. halo, ini Pak Immanuel. Nova bisa buka videonya. Si Steven udah keluar ya. Oke. Ini salam ya, ini teman-teman yang ada di kampus. Nah, ini Krisman. Ini Pak Andro. Ini Lismar, ya, udah lihat ya. Dan ada beberapa yang online tadi. Steven itu sudah keluar. Kemudian harusnya ada satu lagi, Gustaf ya, nggak ikut. Oke. Nova asal dari mana? Dari Ambon, Pak. Dari Ambon. Nah, sekarang menetap di Ambon, Pak. Di Ambon. Oke. Oke. Rencana. Nah, jadi gini, kamu kan ini saya stop dulu.